membuat laporan keuangan sederhana, dan perencanaan tindak lanjut hasil evaluasi usaha bagian 3 dan 4. Materi ini akan dibahas dalam 6 segmen, agar mudah dipelajari karena materi ini cukup banyak. Bagian pertama adalah gambaran umum laporan keuangan. Bagian kedua, dasar-dasar laporan keuangan. Bagian ketiga, menyusun laporan keuangan dan analisis laporan keuangan. Bagian keempat, membuat laporan keuangan sederhana untuk UMKM atau wirausaha. Bagian kelima adalah evaluasi usaha yang telah dilakukan. Dan terakhir, bagian keenam, perencanaan tindak lanjut dari hasil evaluasi usaha. Kita awali bagian 3 ini dengan pembahasan mengenai menyusun laporan keuangan dan analisis laporan keuangan. Bagaimana sih caranya menyusun laporan keuangan? Menyusun laporan keuangan itu dilakukan dengan penuh ketelitian untuk menghindari kesalahan yang nantinya akan berakibat usaha kita akan mengalami kerugian. Bagaimana tahap-tahap pembuatan laporan keuangan? Tahapan pembuatan laporan keuangan secara umum sama dengan pembuatan laporan keuangan di perusahaan-perusahaan pada umumnya. Yang antara lain pertama adalah pembuatan jurnal, posting ke buku besar, penyusunan neraca saldo, pengumpulan data untuk pembuatan jurnal penyusunan, kemudian penyusunan neraca lajur, disusul dengan penyusunan laporan keuangan, dan penyesuaian dan penutupan rekening, serta penyesuaian kembali rekening. Selanjutnya, analisis laporan keuangan. Apa itu analisis laporan keuangan? Analisis laporan keuangan adalah suatu proses mempelajari data-data keuangan untuk mengetahui posisi keuangan kita, hasil operasi usaha yang telah kita lakukan, serta perkembangan suatu usaha atau perusahaan. Untuk apa? Untuk digunakan sebagai bahan evaluasi dalam suatu bisnis usaha, agar supaya kita tahu apakah usaha kita berkembang atau tidak. Menganalisis laporan keuangan itu memiliki tujuan. Apa tujuannya? Tujuan dari analisis laporan keuangan untuk menggambarkan posisi keuangan kita. Dari usaha-usaha yang kita lakukan, kita ingin mengetahui posisi keuangan kita, apakah baik atau tidak, sehat atau tidak. Apa saja yang dianalisa? Antara lain, aset, kewajiban, likuiditas, target, budget vs actual sales, sales growth, sales revenue, profit and loss atau P&L. Yaitu sekilas yang komponen-komponen yang dianalisa dalam laporan keuangan. Kemudian yang kedua adalah mengetahui kelemahan dan kekuatan usaha. Ini bisa dilakukan dengan cara SWOT analisis. Kita ingin tahu kekuatan kita di mana. Kita harus tahu kelemahan kita di mana. Kita juga harus tahu kesempatan kita ada di mana. Kemudian yang ketiga, untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan jika ada kekurangan-kekurangan dalam usaha kita yang membuat suatu usaha mungkin terjadi penurunan atau stagnan atau tetap ya. Jika ingin mengetahui langkah selanjutnya untuk perbaikan, ya inilah kita analisis laporan keuangan yang ada, sehingga kita bisa mengetahui penyebab-penyebabnya dan langkah-langkah apa yang harus kita lakukan. Selanjutnya, jenis atau komponen-komponen yang ada dalam laporan keuangan apa saja? Yang pertama adalah balance atau neraca, bukan neraca ya, neraca. Yang kedua, profit and loss atau P&L atau biasa disebut dengan laporan laba rugi. Kemudian yang ketiga adalah cash flow, yakni laporan perubahan posisi keuangan atau arus kas atau LAK. Dan additional, tambahan-tambahan yang berisi catatan-catatan dan laporan tambahan sebagai penjelasan bagi laporan keuangan. Selanjutnya mari kita simak ada contoh sebuah laporan keuangan dari sebuah usaha. Kita ambil aja contoh ini laporan keuangan dari toko rejeki ya. Silakan disimak sama-sama. Setelah
kita sama-sama menyimak dan mempelajari serta memperhatikan materi tadi serta contoh-contoh yang sudah diberikan, sehingga dapat kita simpulkan mengenai pembelajaran kali ini, yakni mengenai menyusun laporan keuangan dan analisis laporan keuangan, bahwa aktiva yaitu adalah sumber pembelanjaan. Aktiva itu adalah kekayaan yang dimiliki suatu usaha. Jadi jumlah kekayaan yang dimiliki suatu usaha itu akan selalu sama dengan sumber pembelanjaan. Maka dari itu kekayaan disebut juga aktiva atau harta aset. Jadi dapat dirumuskan aktiva sama dengan sumber pembelanjaan. Namun ada juga kekayaan yang dimiliki suatu usaha bukan saja berdasarkan dari kekayaan dimiliki oleh kekayaan pribadi atau si pemilik usaha. Maka selanjutnya ada rumus yang kedua. Di rumusan yang kedua ini setelah yang tadi disebutkan, kalau yang pertama aktiva adalah sama dengan sumber pembelanjaan atau kekayaan. Nah, di rumusan kedua ini aktiva sama dengan kewajiban ditambah modal. Apa itu maksudnya? Sumber pembelanjaan dapat dibagi menjadi dua, yakni dari kreditor dan dari pemilik. Apa itu dari kreditor? Yakni dari pemilik modal atau peminjam, seperti bank, koperasi, atau pinjam dari seseorang yang memiliki sejumlah dana. Maka dari itu sumber pembelanjaan tidak hanya dari milik si pemilik usaha, tapi juga bisa dari pinjaman dari satu pihak yang disebut kreditor. Nah, bagi suatu usaha, diterimanya pembelanjaan dari kreditor mengakibatkan timbulnya kewajiban untuk mengembalikan atau yang biasa kita sebut hutang. Tentu saja apabila kita membutuhkan suatu modal, yang dimana modal tersebut berasal dari kreditor, yakni bank atau koperasi, berarti kita memiliki hutang pada bank atau koperasi tersebut, yang pada nantinya kita punya kewajiban untuk mengembalikan. Oleh karena itu, sumber pembelanjaan dan kreditor disebut kewajiban atau hutang. Sumber pembelanjaan dari pemilik tersebut disebut modal. Nah, suatu usaha tidak mempunyai kewajiban mengembalikan setoran modal pemilik. Namun, sewaktu-waktu pemilik dapat menarik kembali setoran modalnya. Bahkan jika perusahaan memperoleh laba keuntungan, maka laba menjadi hak dari pemilik sepenuhnya. Sebagai contoh, kita memiliki sebuah usaha membuat sebuah makanan. Karena kita pemilik usaha, otomatis keuntungan yang diperoleh dari usaha kita itu sudah sepatutnya selayaknya menjadi hak sepenuhnya dari kita sebagai pemilik. Nah, inilah yang di rumusan kedua ini, makanya aktiva atau kekayaan itu sama dengan kewajiban ditambah modal. Jadi sumber modalnya ada dua, modal dari pemilik, yakni kita, dan dari pihak kreditor, si pemilik modal, atau dari bank atau koperasi atau lainnya. Demikian pembelajaran kali ini, kita akan lanjut lagi di materi berikutnya. Pada bagian keempat, kita akan bahas membuat laporan keuangan sederhana untuk UMKM atau usaha kecil dan menengah atau wirausaha, sebagai kelanjutan dari materi menyusun laporan keuangan dan analisa laporan keuangan. Mengapa yang dibahas di materi ini sesuai dengan kurikulum adalah membuat laporan keuangan sederhana? Jelas memang yang ditekankan di sini adalah bagaimana setiap siswa atau kita bisa membuat sebuah laporan keuangan dari suatu usaha yang kita buat, di mana laporan keuangan tersebut tidak rumit agar bisa diikuti oleh siapapun dan bisa diterapkan, bisa dipelajari dan bisa dilakukan oleh siapa saja. Dalam bisnis wirausaha sebelum menjadi besar, dimulai dari yang kecil dulu, dari yang paling sederhana, kemudian meningkat ke yang lebih kompleks. Nah, dalam membuat laporan keuangannya pun tentu saja dimulai dari yang sangat sederhana sekali. Tidak mungkin usaha kecil membuat laporan seperti laporan usaha manufaktur atau usaha dagang yang besar.
tentu tidak tepat. Karena apa? Karena nanti pada akhirnya setiap para pelaku usaha atau wirausaha akan kesulitan dalam membuat laporan keuangannya. Jadi, laporan keuangan di sini dibuat sesederhana mungkin mengikuti sesuai dengan usaha yang dilakukan. Kalau usahanya sangat kecil, tentunya laporan bahan baku, biaya-biaya yang dikeluarkan tidak akan banyak, tidak akan sepenuh atau sesulit seperti perusahaan-perusahaan besar, seperti industri besar. Maka dari itu, laporan keuangannya pun dibuat sangat-sangat sederhana. Dalam hitungan cash flow atau arus kas, penjurnalan dan neraca saldo tidak banyak menggunakan akun-akun setingkat usaha yang sudah besar. Hanya dengan membuat laporan keuangan sederhana sudah mencukupi. Jadi nggak perlu ada sebuah buku besar, ada jurnal seperti di manufaktur. Cukup laporannya yang memperlihatkan ada aliran kas masuk, kas keluar, itu sudah cukup. Dan usaha pun sudah bisa berjalan. Yang penting, track record arus keluar masuk kas dapat kita ketahui. Nah, sebelum kita melangkah ke praktek pembuatan laporan keuangan sederhana, ada baiknya kita mengetahui lebih dahulu apa saja yang harus ada di laporan keuangan. Untuk membuat laporan keuangan dalam usaha, tentunya harus dilengkapi dengan beberapa keterangan. Antara lain, harus ada pertama deskripsi usaha. Apa itu deskripsi usaha? Deskripsi usaha adalah penjelasan mengenai usaha yang kita lakukan, jenis usahanya apa, membuat apa, kapasitasnya berapa. Dijelaskan dalam deskripsi ini. Kemudian yang kedua, dicantumkan modal kerjanya, yang antara lain meliputi pertama, kebutuhan dan investasi. Apa saja kebutuhannya, berapa investasi yang diberikan dalam pembuatan suatu usaha. Yang kedua, biaya operasi dan biaya perawatan, baik operasional maupun overhead, itu harus dicantumkan. Yang sudah tercakup di dalamnya ada biaya tetap, biaya variable atau variable cost atau fixed cost. Dan yang kemudian, yang ketiga, sumber dana. Sumber dananya dari mana? Maksudnya, apakah sumber dananya ini berasal dari pribadi, secara personal, atau patungan atau yang biasa disebut joint venture, kerjasama dengan orang lain, atau investor atau ada penanaman saham. Jangan dibayangkan untuk usaha sederhana investor di sini dimaksudkan seperti investor di perusahaan-perusahaan besar, tidak. Maksudnya di sini adalah kerjasama seperti joint venture. Ada yang menanamkan modalnya di usaha kita. Sebagai contoh, seorang yang membuka usaha pembuatan pastel atau pembuatan roti. Ada salah satu sahabatnya ingin menanamkan modalnya di situ. Nah, ini bisa juga disebut investor atau nanam saham di dalam usaha kita. Ya, itulah beberapa sumber-sumber dana yang harus dicantumkan di dalam laporan keuangan usaha. Kemudian break-even point. Nah, ini sudah kita pelajari sama-sama berapa nilai atau berapa angka rupiah yang tercantum dalam break-even point. Artinya dalam usaha kita ini berapa break-even point agar supaya usaha kita tidak rugi atau kita dapat mengetahui usaha kita ini maju untung atau tidak. Karena break-even point ini adalah titik impas di mana usaha itu tidak untung tidak rugi antara pendapatan dengan biaya pengeluaran itu sama jumlahnya. Dan yang terakhir adalah yang kelima, profitability ratio. Apa itu profitability ratio? Adalah rasio keuntungan. Artinya, di sini harus dicantumkan berapa persen rasio keuntungan yang diperoleh dari usaha kita. Umumnya kalau satu usaha kecil, pendapatan rasionya rata-rata adalah 30%. Kalau untuk makanan antara 30-50%. Kalau usaha berupa produk elektronik, hasil buatan wirausaha antara 10-30%. Ya, ini contoh-contoh profitability ratio. Sedangkan besar kecilnya rasio ini kita yang menentukan. Sebab kenapa? Karena kalau rasio kita berikan terlalu besar, kemungkinan produk usaha kita yang kita buat agak kesulitan untuk laku di pasar. Sedangkan kalau rasio yang kita buat sangat kecil, kemungkinan keuntungan yang kita dapat juga sangat kecil. Nah, inilah sekilas
komponen-komponen keterangan yang harus ada di dalam sebuah laporan keuangan dalam usaha. Baiklah, untuk materi ini sudah cukup, tinggal kita praktek membuat laporan keuangan sederhana yang mungkin nanti akan diberikan contoh berupa video pembelajaran mengenai pembuatan laporan keuangan sederhana. Berikut adalah contoh pembuatan draft untuk membuat laporan keuangan yang berisi keterangan data-data jenis usaha dan deskripsi usahanya. Nah, inilah sebagai contoh, salah satunya kita buat sebuah usaha pisang goreng Banjar. Nah, deskripsi usahanya adalah pisang goreng yang berbahan dasar dari pisang kepok, disalut tepung terigu dicampur tepung beras. Atau bisa kita tambahkan di sini dengan kapasitas 300 buah pisang per hari, seumpamanya seperti itu. Dan kemudian modal kerjanya apa saja? Modal kerjanya adalah kebutuhan peralatan dan investasi. Nah, sini sudah dijabarkan apa saja peralatannya, bisa dilihat di sini. Sebagai contoh, ada timba, kompor dan gas, wajan, pisau, meja, kursi, dan lain-lain, seperti kita pernah membuat contoh usaha dalam Warmindo. Nah, selanjutnya setelah ini dijabarkan apa saja biaya-biayanya yang perlu dicatat di dalam draft dasar pembuatan laporan keuangan. Nah, ini contoh biaya-biaya yang diperlukan. Seperti biasa, untuk biayanya adalah terbagi atas biaya tetap atau fixed cost dan variable cost. Di sini sebagai contoh, untuk biaya tetapnya ada biaya-biaya penyusutan dari semua peralatan atau investasi di awal. Kemudian biaya variabelnya meliputi bahan baku, sewa tempat, dan biaya-biaya operasional lainnya. Selanjutnya untuk sumber dana, ini adalah kita ambil contoh dana bersumber dari uang pribadi atau dana pribadi. Kalau umpama dananya bersumber dari ada tambahan penanaman modal atau saham dari seseorang atau dari koperasi atau dari manapun, dicantumkan sumber dananya pribadi dan kerjasama penanaman modal. Selanjutnya berikutnya adalah break even point. Nah, ini contoh perhitungan break even point-nya. Beserta terakhir adalah persen profit ratio, di mana persen profit ratio adalah dihitung dari laba keuntungan dibagi omset yang kita dapatkan. Nanti kita dapatkan presentasi jumlah profit rasionya. Dan untuk selanjutnya akan diberikan contoh pembuatan laporan sederhana. Seperti inilah contoh laporan keuangan sederhana yang dapat kita buat. Tidak perlu rumit-rumit. Kalau usaha kecil ya cukup yang simple dan sederhana saja. Jangan terlalu banyak tabel atau kolom-kolom yang tidak perlu. Kecuali usahanya sudah maju, berkembang menjadi besar, barulah laporan keuangan dibuat selengkap mungkin, dibuat jurnal, dibuat buku besar dan neraca saldo dan sebagainya. Nah, untuk sementara cukup sampai di sini. Untuk latihan contoh pembuatan laporan keuangan sederhana ini nanti akan diberikan linknya setelah materi ini selesai. Demikian, terima kasih.